Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari kita bersekutu dan bertumbuh bersama dalam iman melalui Growing in God dengan tema keteraturan memenjarakan kebebasan, diadakan pada hari Selasa 3 Februari 2026 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Salam damai sejahtera untuk Opa, Oma, Ibu, dan Bapak. Mari kita bersekutu di dalam ibadah rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 6 Februari 2026 pukul 10 pagi dengan tema Saat Tubuh Semakin Rapuh. Ibadah ini dilaksanakan secara online melalui Zoom dan melalui YouTube. Kami menunggu kehadiran Opa, Oma, Ibu, dan Bapak semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Umat terkasih, memasuki episode kedua dalam serial Belajar Setia, kita akan belajar tentang bagaimana kesetiaan itu menyelamatkan, yang akan dipandu oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Diadakan pada hari Sabtu 7 Februari 2026 pukul 7 pagi secara onsite dan melalui Zoom. GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Komisi Dewasa mengundang Bapak Ibu yang telah menikah selama 20-30 tahun untuk hadir dalam acara One Love, One Journey pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2026 pukul 5 sore di Grand ITC Permata Hijau, lantai 8. Dalam acara ini akan ada sharing dari Pak Sutri, Bapak Poltak Nababan, dan Ibu Gresi Manjuntak. Kontribusi peserta sebesar Rp100.000 per pasangan. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Limbun Mei, Ibu Masta, atau Ibu Yanti. Ditunggu ya Bapak Ibu semua. Ikut let's cook yuk. Ayo. 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 Ayo jangan lupa daftar ikut yuk, let's cook. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Di tengah kesibukan, pergumulan, dan suara-suara dunia yang sering mengamburkan makna kebahagiaan, mari kita kembali pada sumber sukacita sejati, kasih Bapa yang tidak berubah. Dalam keheningan ini, mari kita mengingat kebaikannya, penyertaannya, dan anugerah yang terus Ia limpahkan. Biarlah ucapan syukur memenuhi hati kita, membawa kita semakin dekat kepadanya.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Dengan lebih sungguh-sungguh kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan selalu mengundang kita, datanglah, bersukacitalah, dan berserahlah kepadanya. Maka mari kita menata hati, membuka diri, dan menyambut karyanya yang hidup di tengah-tengah kita. Dengan hati yang siap memuji dan menyembah, marilah dengan bangkit berdiri, kita menerima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sambil bertepuk tangan, kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menerima sukacita dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Umat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya 2026? Ada yang udah kebanjiran? Ada yang kebanjiran lagi minggu ini? Mungkin dalam setiap perjalanan hidup kita ada ups and downs ya Bapak Ibu. Tapi gak jarang juga kita sering mengejar kebahagiaan. Kita selalu menghindar dari apa yang menurut kita gak membahagiakan gitu. Kita kalau buka sosial media, mungkin Facebook ya Bapak Ibu, Facebook, Instagram, TikTok, kita sering banget ngeliat teman-teman kita atau mungkin influencer lagi jalan-jalan, lagi kuliah lagi di luar negeri, atau mungkin ada yang baru dapat mobil baru, atau dapat pekerjaan impian mereka. Tapi ada satu momen ketika kita mendapatkan hal itu yang menurut kita bahagia, kok rasanya masih hampa ya. Ada di momen-momen kita akhirnya sadar bahwa hati kita itu ternyata nggak selalu selaras dengan apa yang Tuhan sebut sebagai kebahagiaan. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa berbahagia bukan soal hidup tanpa masalah. Mungkin 2026 ini yang baru sebulan, pas banget sebulan, ada yang udah kebanjiran, ada yang mungkin pusing di kerjaan, di sekolah, di rumah. Tapi kebahagiaan itu soal hati yang mau berjalan adil, tulus, rendah hati, dan tetap setia meski jalan-jalan yang kita lalui itu nggak mudah. Dan kalau kita boleh jujur, malah kita lebih sering marah, mudah menghakimi, mudah mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Ketika kita mengejar itu semua, mungkin sering banget, malah lebih sering kita melihat cuman ke diri kita sendiri, tanpa melihat ke sekeliling kita. Apakah dalam perjalanan itu kita sebenarnya sedang menyakiti teman-teman kita, keluarga kita, mungkin atasan kita. Kita sebenarnya sedang menjauh gitu dari Tuhan. Apakah yang kita sebut berbahagia saat kita mendapatkan yang kita inginkan tanpa melihat itu semua? Yuk Bapak Ibu, kita melihat kembali ke dalam diri kita menundukkan kepala kita, sering gak sih kita melakukan hal itu? Hal yang mungkin buat kita menguntungkan, membahagiakan, tapi malah menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan apakah kebahagiaan yang kita dapatkan selama ini sudah benar? Kita menundukkan kepala kita melihat kembali, kita mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Segala apa yang sudah kita lakukan, mungkin kita menyakiti hati orang lain, menyinggung hati orang-orang di sekeliling kita. Atau mungkin malah kita melupakan dan menjauh dari Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali kami mencari kebahagiaan dengan cara kami sendiri, melalui pencapaian, pengakuan, atau hal-hal yang membuat kami merasa aman. Namun, Tuhan selalu mengingatkan bahwa kebahagiaan yang benar hanya ada ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Ampuni kami Tuhan untuk setiap sikap yang menjauhkan kami dari kebahagiaan yang benar. Untuk setiap kata yang melukai, setiap pilihan yang egois, setiap langkah yang tidak mencerminkan kasih-Mu. Pulihkanlah hati kami ya Tuhan, bentuklah kembali cara kami melihat hidup, dan tuntunlah kami untuk berjalan dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Dalam belas kasih-Mu kami berserah, dan dalam anugerah-Mu kami memohon pengampunan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat yang ke-7 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati, mari kita berkata kepada Tuhan bahwa hidup kita dengan segala kekuatan dan kelemahannya ingin diarahkan kembali kepadanya. Dengan kerinduan itu, mari kita memuji Tuhan melalui Ku Hidup Bagimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap kepada-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara semua. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, selama kami hidup, kerinduan kami bahwa kami selalu hidup bagimu. Hanya ya Tuhan, tantangan di dunia ini begitu berat, pergumulan begitu nyata. Tapi kami bersyukur Engkau peduli terhadap kelemahan kami. Firman-Mu, sabda Tuhan terus dinyatakan pada kami, agar kami tidak jauh dari-Mu. Dan di sore hari ini ya Tuhan, kami mau mendengar firman itu. Supaya firman itu menarik kami kembali untuk dekat dan merasakan kepenuhan di dalam diri-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Dalam bimbingan Roh Kudus kami memohon. Amin. Rekan-rekan, Ibu Bapak dan Saudara semua, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada sore ini menurut Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang merenungkan dan memeliharanya dalam keseharian. Haleluya, 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 haleluya. Rekan-rekan, Ibu Bapak dan Saudara semua, ketika mempersiapkan khotbah hari ini dengan tema berbagi yang benar, saya teringat dengan sebuah nyanyian yang sering muncul di Instastory saya, Ibu Bapak, rekan-rekan semua. Karena nyanyian ini dipakai sama beberapa teman saya untuk menuliskan story-nya. Nyanyiannya ini seperti ini, Bapak Ibu. Bahagia itu sederhana, gitu ya. Dan begitu, saya nggak tahu Bapak Ibu kelanjutannya ya. Kurang lebih seperti ini. Bahagia itu sederhana, hanya dengan melihat senyummu ketika dunia seakan mau hancur, kita bercanda tertawa bersama. Sederhana itu katanya membuat bahagia. Itu lagu yang artisnya adalah Wina Natalia Fit Abdul, gitu ya. Bahagia itu sederhana katanya. Bapak Ibu setuju nggak bahagia itu sederhana? Rekan-rekan, bahagia itu sederhana, setuju? Setuju. Liturgos kita setuju gak bahagia itu sederhana? Setuju. Setuju? Setujunya yakin 100% atau
70, oke, setujunya 70. Ada yang lebih dari 70, rekan-rekan, Bapak Ibu? Wah, lebih berapa Pak? 90, ya enggak 100. Nia berapa Nia? 75, oh ini kayak lelang aja ya Bapak Ibu ya. Ya, 75, ada yang 70, ada ya karena yang paling rendah liturgos ya mohon maaf liturgos sih ditanya lagi. Kenapa 70? Katanya bagi itu sederhana setuju tapi 70%. Kenapa? Waduh. Apa yang kita anggap bisa membahagiakan belum tentu bisa membahagiakan beneran. Dengar Jo. Ya. Apa yang kita anggap membahagiakan belum tentu bisa membahagiakan beneran. Contoh Bapak Ibu, bahagia nggak kalau dikasih, wah ini mau Imlek, babi hong. Wah, saya penyuka babi hong ya Bapak Ibu. Tapi hati-hati, kolesterol tinggi gitu ya, membayangi gitu ya. Dari hal simpel atau banyak hal Ibu Bapak dan Saudara semua ketika kita bicara soal bahagia. Ada yang berkata, wah ini kalau lagu ini kan bahagia itu sederhana. Ini ya mungkin menggambarkan dua orang yang sedang jatuh cinta. Iya kalau lagi jatuh cinta. Tapi kalau lagi disakitin, susah untuk bilang bahagia. Dan ternyata di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ibu Bapak dan Saudara semua bahagia sering dan bahkan selalu kita harapkan siapa sih yang ingin hidupnya tidak bahagia? Enggak ada saya yakin. Tapi ketika ternyata menjalani kehidupan untuk membuat kehidupan ini full of happiness, selalu bahagia, ternyata tantangannya juga banyak. Bahkan kadangkala apa yang selama ini kita anggap menjadi, ini yang membuat bahagia, ternyata itu tidak selama-lamanya ada dalam genggaman kita. Wah saya bahagia. Wah kemarin tuh yang punya emas, saya bahagia awalnya karena harga emas naik terus. Wah yang punya saham, saya bahagia, Indonesia sejak menterinya ganti, nah sahamnya naik terus. Tiba-tiba kemarin, mulai was-was semua. Bahagia iya beberapa bulan, tapi hilang begitu saja. Dan bahkan Ibu Bapak dan Saudara semua, kebahagiaan ini juga kadang ada juga dalam kehidupan beriman. Kita dalam kehidupan beriman kan, apalagi kita habis Natalan, kita selalu ngomong sukacita, ada kesukaan, ada keriangan. Tapi ternyata hidup beriman juga enggak mulus-mulus aja. Kalau ngomong bahagia-bahagia terus, kita berdoa terus, kita baca Alkitab terus, kita beribadah terus. Tapi meskipun kita udah beriman, kok rasanya ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hampa Ibu Bapak dan Saudara semua. Jadi apakah bahagia itu sederhana? Tidak sesederhana kita mengatakannya. Bahagia itu ternyata cukup kompleks juga. Bahagia itu juga ternyata menjadi sebuah pergumulan. Memang apa sih si bahagia ini? Ibu Bapak dan Saudara semua, Injil yang kita baca hari ini, ucapan berbahagia, salah satu khotbah Yesus di atas bukit. Masih banyak ya, serial khotbah dimulai dari ucapan berbahagia. Disinilah pertama kali Alkitab, khususnya di dalam perjanjian baru, mention kata bahagia. Dan kata bahagia yang ada di Matius pasal 5 ini menyatakan bahwa kata bahagia itu berasal dari kata makarios. Ya, berasal dari kata makarios. Dalam Alkitab bahasa Inggris, nah Bapak Ibu ada yang rekan-rekan ada yang pakai Alkitab bahasa Inggris enggak? Bahasa yang dipakai dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai untuk menerjemahkan makarios ini apa? Blessed ya. Blessed pakai ed di belakang, artinya jadi pasif ya mulia ya. Diberkati gitu ya. Diberkati. Makarios diberkati. Dan ternyata ini yang memang menjadi arti harafiah dari kata makarios. Makarios ini merupakan kata sifat, adjektif, dan
Makarios ini ternyata mau menggambarkan sebuah sifat, sebuah perasaan, sebuah rasa yang muncul ketika seseorang merasa berkat Tuhan itu terasa lebih panjang, extend, berasa lebih besar, lebih makro. Ya, meskipun gak ada hubungan kata makarios dan makro. Tetapi ini mempermudah kita ya, oh makarios itu bicara soal berkat Tuhan yang makro, terasa lebih besar. Jadi dengan kata lain ibu bapak dan saudara semua, kata makarios, berbahagia, diberkatilah. Itu ada bicara soal sebuah perasaan karena ya saya full of blessing. Saya merasa diberkati. Ya, karena itu ketika bicara soal bahagia itu apa menurut perjanjian baru, menurut Matius. Bahagia itu bukan bicara soal hidup yang selalu menyenangkan, tetapi hidup yang selalu merasa bahwa saya diberkati. Full of blessings. Kalau lagu anak-anak sekolah minggu ada lagu, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nah, bayangkan anak-anak kecil biasanya kalau nyanyi itu begitu keras, begitu antusias. Dan itulah makarios. Perasaan karena saya full of blessings. Dan kalau saya membayangkan dari definisi ini, ibarat diri kita ini seperti botol yang bisa diisi air, ini botol tuh udah penuh. Sampai ke ujung-ujungnya gitu ya, biasa kalau kita ngisi botol masih ada sisa ya. Ini tuh udah penuh dan bahkan udah berlimpah. Udah mau meluap. Ibu bapak dan saudara semua rekan-rekan itu yang Tuhan Yesus definisikan. Tapi Tuhan Yesus enggak hanya mendefinisikan. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga kasih contoh. Siapa orang yang merasakan makarios ini? Seperti apa sih orang-orang yang merasakan makarios ini? Dan ketika Tuhan memberikan contoh siapa yang hidupnya dipenuhi oleh berkat Tuhan, disitulah muncul the Beatitudes. Ya, 8 frase tentang bagaimana berbahagialah orang yang miskin karena ia memiliki kerajaan surga. Diberkatilah, berbahagialah orang yang sedang berduka cita sebab mereka akan dihibur. Apakah artinya maksudnya orang yang merasa full of blessing ini, merasa makarios ini adalah orang-orang miskin, adalah orang-orang yang berduka cita, adalah mereka yang lapar dan haus. Bukan soal itunya. Kalau kita perhatikan baik-baik, kata yang ada di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sebabnya? Kenapa harus berbahagia? Karena mereka yang punya kerajaan Allah. Semua 8 ucapan itu bicara soal alasannya bukan yang di kalimat pertama, tapi apa? Apa yang ada di kalimat kedua. Apa yang ada di kalimat kedua itu? Punya kerajaan surga, dihibur, memiliki bumi, dipuaskan, beroleh belas kasihan, melihat Allah, disebut anak-anak Allah, diulang lagi yang punya kerajaan surga. Jadi kemudian Yesus memberitahu, Yesus menyatakan bahwa yang membuat manusia bisa bahagia bukan soal situasi kondisinya, bukan soal sikonnya. Tetapi apa? Karena ya kamu berbahagialah orang yang miskin. Karena apa? Kamu itu punya kerajaan Allah. Kamu itu anak-anak Allah. Kamu itu melihat Allah. Kamu itu artinya kalau melihat Allah apa? Dekat dengan Allah. Kalau kita bisa simpulkan, ibu bapak, rekan-rekan. Ayat-ayat ini mau bicara soal bahwa berbahagialah karena apa? Karena kamu adalah warga kerajaan surga. Ini yang harusnya menjadi alasan kita berbahagia. Alasan kita berbahagia tadi apa? Kalau sehat, kalau punya banyak uang, saham naik, ada orang-orang yang memang bisa membahagiakan kita. Itu akan lekang oleh waktu. Satu-satu yang gak lekang oleh waktu adalah status sebagai warga kerajaan surga. Mungkin sebagai warga kerajaan surga
Kita nggak punya KTP seperti yang ada di dompet gitu ya, ibu bapak dan saudara semua. Ya, wah apa buktinya saya warga Indonesia ya minimal gitu ya. Ada KTP, oh susah ngambilnya ya udahlah percaya aja ya. Saya mau ngambil KTP. Ada identitas. Tapi kita apa? Apakah saya benar-benar sudah warga kerajaan surga Bapak Ibu? Percayalah. Kartu identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Itu sudah ada di dalam hati kita. Buktinya apa? Ibu bapak, rekan-rekan hari ini ada di ruang kebaktian ini. Gak tahu di depan sempat hujan gak? Tadi pagi sempat hujan. Walau badai menghadang, Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu ada di tempat ini. Itu artinya apa? Itu udah jadi identitas kita. Roh itu udah ada di dalam hati kita. Udah jadi DNA-nya kita. Dan ini adalah sesuatu yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kita adalah warga kerajaan surga. Tidak perlu diragukan lagi. Karena itu sesungguhnya kita harusnya sudah bisa bahagia. Karena bahagia yang benar bukan berdasarkan sikon, tetapi karena status kita sebagai warga kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya Pak, ya itu tadi sama. Iya, saya meyakini saya udah warga kerajaan Allah, tapi kok saya masih merasa kurang bahagia? Why? Mengapa? Apakah saya kurang beriman? Ibu bapak dan saudara semua, ketika bicara soal kita menjadi warga kerajaan Allah, saya langsung teringat pada sesuatu. Saya langsung membayangkan apa yang membedakan kita menjadi warga kerajaan Allah dengan mungkin warga dunia, warga masyarakat gitu ya. Dan saya langsung teringat pengalaman 4 tahun lalu Bapak Ibu. 4 tahun lalu saya itu pindah pastori. Dari apartemen pindah jadi di perumahan Bapak Ibu. Ya. Pertama kali masuk di perumahan jadi warga Taman Aries, tadi warga Puri Parkview. Hari pertama, malam pertama Bapak Ibu apa yang saya rasakan? Ih, sepi banget ya. Di depan gak ada orang. Terus Bapak Ibu yang paling berkesan buat saya adalah ketika mungkin seminggu, 2 minggu gitu ya. Saya mau mandi Bapak Ibu. Pas mau mandi pencet sabunnya, saya sabun cair, ya habis. Terus cari-cari, ya cilaka. Kenapa Bapak Ibu nggak ada sabunnya? Dan saya langsung ingat, aduh dulu waktu masih di apartemen, begitu mau mandi sabunnya habis, gampang tutup pintu, apartemen saya tuh deket lift. Tinggal pencet lift, turun lift, depan lift ada Indomaret. Langsung ambil. Saya sekarang aduh mesti keluarin mobil dulu, nyari Indomaret. Kalau nggak salah dulu di pasar belum ada tuh Indomaret. Gitu ya. Aduh ribet ya. Aduh saya kehilangan. Mungkin kehilangan bahagia bisa dikatakan. Aduh susah banget gak betah nih ya kalau kayak begini dan segala macam. Belum lagi soal apa Bapak Ibu biasa kalau lapar ya. Kalau di apartemen tinggal turun cuci mata. Oh ada tukang ketoprak, ada sate, ada segala macam. Di Aries gak ada tukang yang lewat. Dan saya kemudian aduh kenapa sih sebel, sedih. Sampai akhirnya saya sadar, ya saya memang harus meninggalkan ukuran saya untuk hidup gampang ke minimarket, gampang cari makan. Ya karena memang saya udah berubah, udah bukan lagi warga apartemen, tapi saya warga perumahan. Dan ketika saya memakai, oh ya udah saya warga perumahan, artinya harus punya stok, makanan juga harus punya stok dan di rumah dan segala macam. Dan akhirnya saya mulai memunculkan kebahagiaan sendiri. Oh iya ya, ternyata enak juga ya tinggal di perumahan. Oh iya, ternyata enak juga ya. Memang masa-masa awal mungkin ukurannya belum di-switch sama saya. Saya harus ganti ukuran.
Saya harus ganti standar, apa enaknya hidup. Itu sama juga Bapak Ibu ketika saya baru pindah dari Bandung ke Jakarta. Ya, ukuran saya kan tidur tanpa AC, tanpa kipas, udah enak, udah 20 derajat. Nyampe Jakarta tanpa kipas, tanpa AC, yang ada keringetan. Saya nggak betah, hilang bahagia. Dan pengalaman-pengalaman itu Ibu Bapak dan Saudara semua akhirnya menyadarkan saya bahwa iya ya, ternyata perubahan status kita sebagai warga tertentu harusnya diikuti juga dengan perubahan ukuran, pola pikir, sudut pandang, point of view. Dan ini yang diingatkan juga oleh Paulus, Ibu Bapak dan Saudara semua, dalam bacaan leksionari kita hari ini kalau dibaca lengkap, di bacaan kedua, Paulus mengatakan bahwa orang-orang warga kerajaan surga itu harusnya bukan pakai hikmat dunia tapi pakai hikmat Allah. Dan dengan hikmat Allah, salib yang buat banyak orang pada saat itu dianggap sebagai lambang kebodohan. Tapi sekarang kita menganggapnya apa? Sebagai lambang kekuatan. Standarnya harus berubah, ukurannya harus berbeda. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara semua mungkin ketika dalam hidup beriman kita, ketika kita udah tekun, udah bertahun-tahun mengikut Tuhan, tapi kok saya sampai sekarang masih belum bahagia, apakah saya kurang beriman? Mungkin bukan soal kurang beriman, tetapi kadang kita masih pakai standar yang lama. Anugerah itu bisa dirasakan bukan dengan ukuran dunia, bukan dengan standar dunia, tetapi dengan standar kerajaan surga. Kalau ngomong standar dunia mah, apa sih yang bahagia itu? Kaya, punya keluarga yang damai, punya pasangan yang cantik, yang ganteng, punya dompet yang gak apa-apa tipis, rekeningnya aja yang tebal, atau investasinya yang banyak, gak apa-apa. Itu standar dunia, enggak pernah sakit, benar? Sempurna, enggak ada luka, enggak ada trauma dan segala macam. Itu standar dunia. Tapi kadangkala bukankah ukuran-ukuran itu yang akhirnya membuat kita juga kehilangan bahagia. Ketika kita tidak ada dalam situasi itu. Karena itu diingatkan ya memang untuk merasa bahagia kita gak bisa pakai standar dunia. Fanny Crosby, nanti lagunya kita nyanyikan ya. Dia bisa menyanyi, ku berbahagia, yakin teguh. Kita tahu apa yang menjadi kehidupan yang unik. Dia buta, dia tidak bisa melihat. Buat orang dunia, buat standar dunia, Fanny Crosby mungkin jadi orang-orang buangan. Tetapi ketika dia tahu Yesus abadi ini kepunyaanku, aku warisnya. Ketika ia menyadari dia adalah warga kerajaan Allah, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Itu bukan lagi jadi ukuran. Kalau gitu memang apa yang menjadi standar kerajaan surga? Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 mengatakan, Ibu Bapak dan Saudara semua, kita baca ya, 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam rendah hati di hadapan Allahmu. Allah adalah Allah yang suka dengan keadilan, dengan kesetiaan, dan juga dengan kerendahan hati. Karena itu kesukaan Allah pasti di dalam rumah Allah, di dalam surga, lagu yang ia putar, suasana yang ia terapkan adalah keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Maka ketika bicara soal apa standar hidup dalam kerajaan surga, ia memiliki irama hidup yang sama dengan irama kerajaan surga itu. Ini bukan bicara soal syarat. Tetapi kita udah jadi anugerah dan kita mau bisa menikmati. Sama kayak tadi saya ya. Saya bisa menikmati tinggal sebagai warga perumahan. Ketika saya kemudian ikuti ritme hidup
sebagai warga perumahan. Maka saya juga kemudian ketika kita juga menjadi warga kerajaan Allah, yuk kita ikuti ritme hidup kerajaan surga. Berlaku adil. Wah, berlaku adil apa yang langsung kita bayangkan? Bulia apa yang membayangkan berlaku adil? Wah, aku ikut Komnas HAM gitu ya, atau jadi jadi demo-demo atau apa berlaku adil jadi ormas-ormas. Ya betul itu berlaku adil, tapi Ibu Bapak ada satu hal yang lebih penting. Hari ini kita lagi bicara soal bahagia bahkan untuk yang kita rasakan. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah berlaku adil untuk diri sendiri? Hah? Maksudnya apa berlaku adil untuk diri sendiri? Keadilan itu kan bicara soal keadilan, apa yang diperjuangkan oleh keadilan? Biar seseorang itu bisa hidup sebagaimana dirinya sendiri. Ya, itu adil, sebagaimana porsinya sendiri. Adil, kalau apa Bapak Ibu? Kalau saya dapat baju ya saya harus dapatnya 5XL. Bu Lia, kalau dapat 5XL nggak adil ya Bu Lia. Bisa berdua sama Om Alani tuh pakai bajunya. Bicara soal adil itu bicara soal memperlakukan seseorang sesuai dengan keberadaannya. Pertanyaan adalah apakah kita juga sudah memperlakukan diri sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Atau justru kita sering ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Tadi Yumiko dalam kata pembuka ya, kadang kita hilang bahagia karena apa? Ngeliat TikTok, ngeliat teman, wah dia dapat kesempatan untuk kuliah di tempat yang dia mau. Kita awalnya baik-baik saja, tapi ketika kita membandingkan diri, akhirnya kita hilang bahagia. Ternyata berlaku adil bagi diri sendiri. Enggak jauh-jauh. Bagaimana kita juga berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain. Karena itu rawan membuat kita hilang bahagia. Bahagia itu gak perlu dicari, udah ada kok. Tapi rawan hilang karena apa? Ya karena itu tadi kita pakai standar dunia. Pakai standar kerajaan Allah. Berlaku adil apa? Ya jangan membandingkan diri. Yang kedua apa? Mencintai kesetiaan. Dalam bahasa Ibrani kesetiaan ini hesed. Dan ini selalu, kata hesed ini selalu dipakai dalam menjelaskan hubungan manusia dengan Allah dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu sangat kuat dengan teologi covenant, perjanjian. Karena Allah setia maka manusia punya ikatan pada Allah yang setia itu. Maka ketika Mika mengatakan mencintai kesetiaan, ini mau bicara soal apa? Mencintai Tuhan yang setia, punyalah selalu ikatan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Ini bukan bicara sekadar bicara setia, saya setia sama pasangan, saya setia sama keluarga. Iya itu penting, tapi yang lebih penting apakah kita juga setia, tetap terkoneksi, tidak mendua dengan Tuhan. Kadang yang terjadi justru kita merasa kok Tuhan kayaknya menjauh. Jangan-jangan bukan menjauh. Tapi kita juga terlalu terpaku bahwa cara saya berjumpa dengan Tuhan adalah cara-cara yang ya dengan doa, dengan firman dan segala macam. Padahal mungkin Tuhan banyak bisa dijumpai dengan cara-cara yang lain untuk kita selalu memiliki koneksi dengannya. Gary Thomas pernah mengeluarkan sebuah buku judulnya Secret Pathways, 9 Ways to Connect with God. Dan dalam buku ini Gary Thomas menjelaskan ada 9 cara untuk kita selalu terikat, untuk kita selalu terkoneksi dengan Allah yang setia. Tipenya katanya ada yang naturalis, ada yang sensate, itu indera ya, memakai indera. Ada yang tradisionalis itu ya disiplin rohani. Ada yang asketik, ada yang diam dalam keheningan. Ada aktivis, yang pokoknya aktif dan segala macam. Ada caregivers ketika melayani, diakonia. Ada yang entusias yang sampai lompat-lompat. Ada yang kontemplatif dengan teduh. Ada yang intelektual dengan baca buku. 9 cara ini sesungguhnya bisa membuat kita merasa terkoneksi dengan Tuhan.
Dan ini adalah salah satu untuk kita mencintai kesetiaan. Tuhan itu dijumpai dengan banyak cara. Mungkin lebih dari 9 cara ini ibu bapak dan saudara semua. Tapi jangan sampai kita merasa saya enggak terkoneksi sama Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya terpaku pada satu cara saja. Ibu bapak dan saudara semua, mungkin kita yang ada dalam keadaan lemah, kita diundang untuk mencintai kesetiaan dengan cara apa, tiba-tiba kemudian ada yang menolong, ada yang nawarin kita, ikut pelayanan. Lalu saya bilang, aduh saya lagi belum kuat, saya lagi belum merasa terkoneksi dengan Tuhan. Gimana saya mau melayani ibu bapak dan saudara semua. Bisa jadi justru itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk berkoneksi dengan kita, untuk terhubung kembali dengan kita. Ada kalanya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita berdoa terus, yuk pergi dulu sejenak. Ada teman yang ngajak misalnya, yuk kita ini sejenak. Bisa jadi itu juga cara. Banyak sering Bapak Ibu saya mengalami, justru saya menemukan koneksi, menemukan ketakjuban dengan Tuhan ketika saya ngobrol, ketika saya sharing bersama. Bahkan ketika saya baca buku. Ada banyak cara. Mencintai kesetiaan selalu punya keinginan untuk terkoneksi dengan Tuhan. Itu juga membuat kita tidak hilang kebahagiaan. Yang ketiga tadi merendahkan hati. As simple as that, apa maksudnya? Rendah hati, jangan gengsi, berani mengaku ketika kita lelah, ketika lemah, ketika kita perlu meminta tolong. Ya mintalah, jangan gengsi. Ya Bapak Ibu, jangan seperti saya. Memang kenapa? Saya mungkin pernah cerita juga. Saya kalau di pasar swalayan Bapak Ibu, saya merasa saya udah tahu segalanya. Ketika emasnya nanya, Pak mau cari apa? Oh udah tahu. Padahal saya lagi nyari telur, nggak nemu-nemu. Sampai saya udah capek, udah keringetan gitu ya. Udah liatin jam, aduh udah 5 menit, udah 10 menitin dan segala macam. Stres sendiri Bapak Ibu. Nggak mood jadi berantakan. Padahal dari awal masuk udah ditanya, mau nyari apa? Sesederhana saya bisa merendahkan hati, oh iya Mas saya mau nyari telur. Saya nggak akan tuh ngerasa stres. Saya nggak akan kehilangan kebahagiaan. Karena saya mau merendahkan hati. Merendahkan hati ternyata menjadi cara untuk kita juga merasakan bahagia. Ibu bapak dan saudara semua, inilah yang kita ingat. Ternyata bahagia yang benar apa? Memiliki irama hidup ketika kita mau berlaku adil, mencintai kesetiaan dan terus merendahkan hati. Disinilah, di dalam ritme inilah, di dalam irama inilah, kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Maka pada satu titik kalau tadi lagunya yang bahagia itu sederhana, sesungguhnya sederhana karena apa? Karena sumber kebahagiaan itu yang menggerakkan kita untuk bahagia itu sudah ada di dalam hati kita. Sesederhana itu. Tapi kalau Wina dan Abdul mau bicara soal, oh ya sesederhana ketika mereka berdua dekat gitu ya, seperti seorang kasmaran, yuk. Sesederhana ketika kita tahu itu sederhana, karena apa? Yuk kita juga merasa kasmaran, selalu dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, hidup kita akan selalu dipenuhi oleh berkat-Nya. Jiwa kita akan selalu enggak pernah haus, enggak pernah lapar. Karena itu tinggalkan cara pikir dunia, pakai standar kerajaan surga yang memberlakukan keadilan, mencintai kesetiaan dan merendahkan hati. Sebab berbahagia yang benar bukan saat luka itu hilang, luka itu tiada. Bukan saat masalah itu nyah, tetapi saat berkat Tuhan selalu memenuhi jiwa. Dan berkat ini sudah tersedia bagi setiap kita yang adalah warga kerajaan surga. Pakailah standar
kerajaan surga untuk melihat dan merasakannya. Ikutilah ritme kerajaan surga agar kita tidak kehilangan bahagia. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jadi bahagia itu ternyata cukup kompleks ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi ketika kita mau terus bersandar kepada Tuhan, kepada lengan yang kekal, mengubah standar lama kita yang tadinya kita menggunakan standar dunia, standar TikTok, standar Facebook, standar Instagram, menjadi standar kerajaan surga, kita akan merasakan keindahan dan kebahagiaan yang lebih besar lagi. NKB 129 akan mengingatkan kita bahwa segalanya akan menjadi lebih indah dan lebih bahagia ketika kita penuh bersandar kepada lengan yang kekal. Dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang kita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan semua, hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat dalam bentuk kelompok. Nanti para pelayan doa akan menghampiri Ibu Bapak dan Saudara semua untuk memulai doa dalam kelompok. Silakan Ibu Bapak dan Saudara semua bisa membuat kelompoknya dengan beberapa rekan, sahabat yang ada di sekitar kursi. Bisa yang belum kenalan, bisa saling berkenalan. Dan mari seperti yang tadi kita renungkan bersama, pokok doa hari ini kita bisa sama-sama mendoakan apa yang kadang membuat kita hilang bahagia dan kita mohon supaya Tuhan mengubahkan standar hidupnya. Silakan Ibu Bapak dan Saudara semua untuk masuk dalam sharing dan doa pada sore hari ini.
Ibu Bapak dan saudara-saudara semua, kiranya dengan doa dan sharing ini juga menjadi bentuk bagaimana Tuhan mau meneguhkan kita supaya kita semakin dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan dan kita tidak kehilangan bahagia. Mari kita menutup doa ini mungkin dengan sekali lagi bernyanyi refren ya, aman, aman, aman. Baru kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Aman, aman. Pakai piano aja gak apa-apa. Aman, aman. Dari bencana dan sesal. Aman, aman. Bersandarkan lengan yang kekal. Mari kita berdoa seturut doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang terkasih, mari kita menyatakan syukur lewat persembahan atas kehidupan yang diberikan Tuhan. Persembahan dilandaskan dari firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau dengan memasukkan amplop persembahan di kantong yang akan diedarkan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam
Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebahagiaan sejati, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami membawa persembahan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk memberikan diri menjadi rekan sekerja dalam pekerjaan-Mu yang membawa kebahagiaan sejati. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. The glory to God, be the glory to God, be the glory for the things He has done. With His blood He has saved. He has raised me to God be the glory for the things He has done. Rekan-rekan, ibu bapak dan saudara semua, ingatlah, bahagia yang benar itu terjadi bukan karena situasi dan kondisi, tetapi karena kita semua adalah warga kerajaan surga. Pakailah standar ukuran kerajaan surga supaya kita tidak kehilangan bahagia, yaitu memberlakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan merendahkan hati. Dengan kesadaran itu, marilah kita melangkah kembali dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai orang tanpa pergumulan, tetapi sebagai warga kerajaan surga yang selalu merasa penuh sebab kita dicinta oleh Allah. Karena itu, pergilah dan sambutlah berkat penyertaan Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Maka pergilah sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Paskah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
ibadah kebaktian sore telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima sukacita surga. Yang mana? Yang mana? Hah? Kedua. Kedua aja. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata